Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat sore. Terima kasih yang sudah menyempatkan waktunya hadir di acara Rujak. Ini program dari kampung komunitas yang kece banget. Terima kasih Mbak Nisma yang sudah mengundang saya di pertemuan pertama ini ya, di Zoom ini dengan tema kita hari ini yaitu mengenal aplikasi Anchor. Kayaknya udah nggak asing ya teman-teman ya dengan aplikasi Anchor, tapi belum terlalu banyak tahu nih tentang aplikasi Anchor. Nah di sini saya ingin sedikit berbagi tentang pengetahuan saya di aplikasi Anchor. Oke, saya share screen dulu ya. Terdengar ya teman-teman ya suara saya ya. Nanti kalau gimana-gimana di chat aja. Nah, hari ini kita akan mengenal aplikasi Anchor. Apa sih aplikasi Anchor itu? Aplikasi Anchor atau Anchor Podcast merupakan sebuah platform di mana kita bisa membuat, mengunggah, dan memonetisasi podcast secara gratis. Membuat podcast dengan aplikasi Anchor dapat mempublikasikannya agar bisa didengar oleh audiens. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Lalu kita juga bisa menggunakan dan mengakses Anchor melalui web, tablet, maupun laptop, ponsel, dan sebagainya ya. Audio podcast yang dibuat melalui satu platform akan secara otomatis tersinkronis di semua akun Anchor di platform lainnya. Jadi kalau kita sudah mengupload satu Anchor rekaman gitu, dia akan terposting langsung ke Spotify, lalu Google dan sebagainya, seperti itu. Nah, di sini download aplikasi Anchor. Kita bisa mendownload aplikasi Anchor ini di App Store yang sudah tersedia baik itu iOS ataupun Android. Kita pun bisa melakukan login dengan akun yang sudah ada, jika ada, atau membuat baru menggunakan Facebook atau alamat email atau dengan Google dan sebagainya. Nah, jadi saat pertama kali dibuka, aplikasi Anchor akan dimulai dengan halaman trailers. Di sini kita bisa merekam perkenalan singkat ya untuk podcast, bahkan bisa ditambahkan background musik. Nah, jika memutuskan untuk tidak langsung merekam perkenalan atau trailer ini di awal, kita tetap bisa diberi pilihan kembali ke halaman ini dan merekamnya di kemudian hari. Nah, di sini kita bisa langsung merekam tulisan tools dengan lambang plus seperti ini. Nah, ini adalah halaman awal setelah kita login ke aplikasi Anchor seperti ini. Nah, kalau di saya karena saya sudah pernah membuat episode, jadi di sini masuk episode terakhir yang terbaru, lalu sudah berapa pemutaran sejauh ini begitu. Nah, kita lanjut ke slide yang kelima. Nah, di sini teman-teman, jika ingin langsung merekam, langsung aja klik. Setelah tadi tanda yang plus itu diklik, akan muncul tanda seperti ini. Nah, di sini teman-teman bisa langsung klik rekam. Ali, minggir. Ada mobil, minggir. Nah, jika sudah direkam, akan keluar kode, time code gitu ya. Sudah berapa menit terekamnya gitu. Di sini saya contohnya 2 detik, begitu ya, sudah merekam suara. Nah, setelah teman-teman merekam, sudah jadi nih, tinggal klik berhenti. Nanti akan masuk kepada gambar yang ketiga ini, yaitu pratinjau audio kamu. Nah, di sini teman-teman dapat menyimpan segmen yang ada atau terus merekam. Kalau mau terus direkam, bisa diulang lagi. Di sini diklik yang ada tanda mikrofon, lalu simpan. Atau sebelum disimpan, mau tambahkan latar dulu, juga bisa. Gitu. Kalau mau diulang lagi, bisa batalkan, nanti balik lagi ke yang nomor 2 ini. Gambar nomor 2, merekam lagi. Begitu. Nah, ini sudah disimpan ceritanya ya. Kita masuk ke halaman 6. Nah, sudah direkam, sudah jadi ya tadi ya, ada checklistnya diklik. Nah, keluar ini nih, tambahkan ke episode. Silakan tulis apa nama segmennya, episode apa gitu. Misalnya saya di sini tulis episode terbaru, durasinya 4 detik gitu. Nah, lalu
Di sini ada judul episode, lalu deskripsi episode, kustomisasi opsional, season, episode, dan jenis episode. Silakan teman-teman mengisi, mau judulnya apa, deskripsikan episode itu tentang apa, gitu. Lalu diisi, misalnya teman-teman mau bikin tentang cara healing gitu, misalnya cara healing pribadi season pertama, itu bisa ditulis season 1 episodenya ada berapa banyak, kalau 1/1, terus nanti yang episode berikutnya kedua, ketiga, dan seterusnya begitu. Lalu terbitkan sekarang, bisa nih terbitkan sekarang atau ubah tanggal terbit, jadi teman-teman bisa rekam dulu, set dulu semuanya. Nanti kalau mau diterbitkan tanggal berapa, itu bisa nih di-set di sini. Jadi dia nanti otomatis akan naik langsung terupload pada di tanggal tersebut. Begitu. Clear ya teman-teman ya. Semoga paham. Maaf kalau jika saya kecepatan, boleh nanti di-chat aja. Oke. Nah, saya lanjut ke slide yang ketujuh. Nah, teman-teman kalau tadi kita sudah mencoba merekam, di sini teman-teman juga bisa untuk mengajak teman kita bergabung. Misalnya saya di sini mengajak Mbak Nisma untuk bergabung dengan rekaman saya. Di sini kita bisa mengundang teman untuk bergabung. Nah, lebih lengkapnya nanti ada di slide berikutnya ya. Nah, tadi kita balik lagi ke yang slide pertama. Di sini. Nah, di sini kan ada rekam, lalu tambahkan musik latar. Nah, di sini ada koleksi. Nah, klik yang koleksi, teman-teman bisa menambahkan rekaman lain kalau teman-teman punya. Sudah ada rekaman lain di HP sebelum merekam di Anchor juga bisa teman-teman tambahkan di sini, atau teman-teman bisa menggabungkan rekaman teman-teman sebelumnya, episode sebelumnya bisa ditambahkan. Seperti itu. Nah, ini yang koleksi. Kalau selingan di sini adalah back song musik. Aslinya bisa macam-macam. Jadi menyesuaikan isi dari episode teman-teman ya, podcastnya gitu. Misalnya drama, atau sedih, atau senang, atau bahagia, dan sebagainya begitu. Nah, kalau suara, tadi kalau misalnya teman-teman sudah klik selingan, sudah suara, nah klik suaranya. Nah, di suara ini ada yang seperti ini. Suara itu seperti apa ya, musik tambahan gitu ya, kayak tada, atau tepuk tangan, clap, clap, atau ketawa gitu. Bumpernya di podcast gitu. Oke, kita kembali ke halaman awal. Tadi kan ada 3 ya, discover, alat, dan podcast kamu. Kalau discover itu teman-teman bisa melihat podcast orang banyak, mau itu luar negeri ataupun Indonesia gitu. Nah, sekarang kita nggak ngebahas itu, kita ngebahas ke podcast kamu. Setelah tadi kita mencoba membuat podcast, nah, di sini ada podcast kamu. Nah, di sini keluar halaman kita gitu, studio kita gitu. Nah, di sini saya mencontohkan punya saya. Di sini terlihat foto podcastnya, lalu total pemutaran, dan berapa perkiraan pendengar. Nah, di sini saya punya judul podcast saya itu bukan Jumawa Podcast. Di sini ada episode, terlihat kapan di post, berapa durasi, lalu berapa pemutaran. Nah, di sini analitik. Kita akan masuk ke analitik ya, teman-teman ya. Nah, tadi yang episode kita klik, kita geser ke analitik. Nah, di sini ada kinerja podcast. Jadi apa ya, semacam insight gitu ya, kalau di Instagram atau Facebook, berapa orang yang melihat, baik itu harian, mingguan, bulanan, 3 bulan, atau sepanjang masa gitu. Lalu semakin ke bawah, teman-teman geser ke bawah itu akan ada episode teratas. Contohnya ini seperti ini, ada episode ke atas, udah paling banyak berapa yang didengar, lalu detail pendengar pakai wilayah geografis ya, Indonesia, US, Germany, Singapura, lalu platform mendengarkan. Nah, ini yang tadi saya bilang ya, kalau tadi Anchor itu akan mempublish nggak cuma di Anchor gitu. Nah, ini contohnya nih, ada di web browser sebanyak 31%,
Overcast 9%, Spotify 6%, dan Other 12%. Gitu. Jadi jangan takut kalau podcast kita nggak didengar, karena pasti didengar gitu. Malah mungkin bisa sampai keluar gitu. Karena memang platformnya banyak sekali dari Anchor ini. Nah, dan ini demografi pendengar. Berapa nih usia yang mendengarkan podcast kita juga terlihat di sini terbaca. Lalu gendernya juga terbaca di sini, contohnya di seperti ini, female 67%, male 17%, not specified 17%. Lalu kalau teman-teman klik di sini, titik 3, nanti ada tulisan ketersediaan podcast. Nah, nanti link teman-teman yang teman-teman buat ada di Spotify dan Anchor. Teman-teman bisa mengklik, misalnya Spotify, diklik, lalu klik link tersebut. Nah, teman-teman bisa bagikan ke teman-teman yang lain gitu. Yuk dengerin yuk podcast saya gitu. Teman-teman punya akun apa nih? Oh, saya punya Spotify. Nah, teman-teman bisa memberikan akun Spotify-nya, link akunnya gitu. Kalau Anchor, klik Anchor gitu. Nah, di sini kita akan masuk ke pengaturan akun. Klik titik 3, ada pengaturan akun dan pengaturan podcast. Nah, kalau pengaturan akun berbeda dengan pengaturan podcast ya. Kalau pengaturan akun tuh lebih personal gitu. Jadi kita bisa memperbaharui foto kita sendiri di sini. Lalu ada nama, email, URL khusus, dan situs web. Kalau ada situs web ya opsional. URL khusus penting banget karena nantinya di sini kita bisa lebih bisa untuk nge-branding podcast kita gitu. Podcastnya namanya apa? Kalau saya pakai nama Verega biar lebih cepat dihafal sama orang gitu ya. Kalau teman-teman mau masih pakai podcast Pelangi bisa. Jadi anchor.fm/pelangi itu bisa. Jadi cepat langsung masuk ke podcast kita gitu. Nah, setelah tadi pengaturan akun, kita masuk ke pengaturan podcast. Di sini kalau pengaturan podcast beda. Jadi ini gambar sampul podcastnya. Karena biasanya podcast tuh punya sampulnya sendiri gitu untuk dibawakan gitu ya. Sekali lagi sebagai branding sebenarnya. Lalu nama juga penting, namanya penting. Lalu deskripsi, apa sih podcastnya gitu, menceritakan tentang apa gitu ya. Nah di sini contohnya seperti ini. Lalu kategori podcastnya apa? Ada banyak banget, tentang drama atau belajar dan segala macam. Lalu bahasa podcast, supaya kalau teman-teman luar negeri yang mungkin pengen dengar tapi ternyata bahasa Indonesia gitu kan, jadi kan kurang relate gitu ya, gitu. Nah, di sini halaman tampilannya nih. Halaman tampilan di podcast kamu seperti ini. Itu episode ini telah dipublikasikan dan dapat didengar dimanapun podcast Anda tersedia. Lalu diperlihatkan episodenya dan segmennya seperti itu. Nah, lalu kalau teman-teman mengklik salah satu segmen atau episodenya, diklik lagi ini, nanti akan keluar seperti ini. Edit detail episode. Jadi teman-teman bisa mengedit lagi episodenya, merapikan, misalnya ingin merapikan, itu bisa banget. Gitu. Jadi bisa dirapikan lagi judul episodenya, deskripsinya, seasonnya, episodenya, gitu. Jadi nggak bersifat permanen gitu ya episodenya. Jadi bisa kita edit lagi gitu. Misalnya, oh ini harusnya season segini nih. Wah, harusnya kemarin judulnya ini nih, kemarin salah, itu bisa dibereskan gitu. Bisa diedit lagi supaya rapi gitu. Oke, itu yang tadi tentang isi menu-menunya. Nah, sekarang saya mau ngejelasin sedikit lagi tentang bagaimana cara kita mengundang teman supaya kita bisa podcast bareng gitu. Nah, di sini tadi kalau di awal, nah di sini rekam, undang teman untuk bergabung. Nah, di sini teman-teman klik rekam, klik undang teman untuk bergabung, diklik, lalu akan muncul undang teman-teman. Nah, teman-teman tinggal klik, lalu akan keluar yang sebelah sini nih, gambar yang ketiga. Teman-teman mau pakai linknya apa gitu, salin link boleh atau teman Anchor boleh. Contoh saya pernah pakai salin link, jadi saya pakai salin link, lalu saya ke WA, saya post link tersebut ke teman saya, nanti dia klik, nah dia akan masuk nih. Tapi syaratnya teman tersebut harus punya aplikasi Anchor juga,
gitu, supaya bisa barengan. Jadi nanti itu hasilnya kayak radio gitu, saling saling ngobrol gitu ya, gitu. Nah, lalu kalau sudah selesai podcastnya bisa dibagikan, begitu. Lumayan singkat ya mungkin teman-teman, tapi kalau misalnya ada yang mau ditanyakan boleh banget. Saya stop share. Apakah ada yang kurang jelas? Bisa nanti saya ulangi lagi di bagian mananya. Kan. Kalau sambil dibuka aplikasinya kayaknya lumayan sih ya Mbak ya, nggak terlalu rumit kalau ngelihat tadi penjelasan sih. Iya, bener Mbak. Nggak terlalu rumit sebenarnya ya. Nguliknya juga nggak begitu rumit. Cuman mungkin agak ribetnya itu apa? Pas kita ini ya, pas kita ngerekam. Karena kan ngerekam kadang ke distract tuh sama suara mungkin atau kalimat gitu. Yang kurang apa? Nggak sama gitu kan sama di teks kita yang udah kita baca gitu. Mungkin gitu ya. Kadang aku gitu tuh. Jadi aku udah take, aku ulang lagi, udah take, ulang lagi gitu. Di situ sih paling. Iya. Jadi Anchor nih cuman buat apa produksi doang, apa bisa buat dengerin juga kayak macam Spotify itu? Nah, jadi untuk aplikasi Anchor ini utamanya sih kita bisa membuat podcast dan menyebarkannya, Mbak. Tetapi kita juga bisa mendengarkan podcast teman-teman yang ada di Anchor. Jadi misalnya Mbak Nisma punya teman di IP Bandung, beliau punya podcast. Mbak Nisma bisa mendengarkan podcast beliau di Anchor gitu. Kalau dia pakai podcast di Anchor. Memakai aplikasi Anchor pasti nanti kepake banget pas di uh, uh, aplikasi ini gitu. Nanti akan ketemu dengan teman-teman, jadi lebih tahu oh ternyata ada tentang ini ya, pembahasan ini itu ya gitu. Lebih banyak sih gitu. Tapi kalau pengen tahu yang sudah bikin podcast yang lebih pro itu biasanya Spotify, lalu Noise itu ya. Mereka sudah punya platformnya sendiri lebih besar, baik studionya, lalu alat-alat soundnya juga lebih mumpuni gitu. Gitu, Mbak. Oh gitu ya, berarti Anchor tuh sama aja kayak Spotify ya, jadi dia bisa untuk kita bikin istilahnya kayak bikin channelnya gitu kan, bisa bikin produksi apa kita acaranya gitu ya. Iya, betul Mbak. Oke, ini cuma buat bikinnya doang gitu, tapi nggak buat dengerin podcast orang gitu. Oh, bisa buat dengerin juga. Gitu. Seru sih untuk aplikasi Anchor ini, mudah digunakan, terus mudah dipublikasikan juga ya. Karena nggak hanya cuma di Anchor, nanti si Anchor ini akan mempublikasikan juga ke Spotify gitu. Nanti akan ada linknya, akan masuk di sana gitu. Otomatis gitu ya Mbak ya, otomatis terhubung gitu. Iya, betul Mbak. Nggak harus copy terus masukin ke Spotify gitu, nggak kan? Nggak harus. Nggak harus, nggak perlu download Spotify ya. Nggak perlu download Spotify pun bisa gitu. Karena sebenarnya si Anchor ini anaknya Spotify gitu. Jadi Spotify punya platform khusus podcast dan musik. Nah, dia bikin lagi Anchor anaknya gitu untuk bikin podcast. Jadi semua orang bisa bikin podcast sekarang gitu. Walaupun cuma modal HP bisa gitu. Dengan tambahan back song, lalu tambahan nada-nada tambahan ya. Tadi kayak tepuk tangan ataupun ketawa gitu, misalnya seperti itu. Ini kan langkah yang besar ini. Mbak Nisma akan memilih tema apa untuk dibagikan pada teman-teman, ilmu apa yang ingin Mbak Nisma share ke teman-teman kan? Jangan disia-siakan. Cuman hanya berbeda platform aja. Di Buncek itu pengen kita tuh supaya merasakan pengalaman ya, memberikan ilmu tapi lewat suara. Nah, itu tantangan tuh. Mungkin dari Mbak udah ya? Dari Mbak udah ya? Udah mulai? Udah mulai, Mbak. Udah mulai. Makanya juga mengenal Anchor ini sebenarnya dari Bunda Cekatan ya. Gitu. Mungkin kalau nggak ada Bunda Cekatan mungkin belum berani sampai sekarang bikin podcast ya. Karena kan mikirnya podcast tuh ribet, harus punya alat-alat dulu, harus gini, harus gitu, dan ternyata enggak gitu. Modal HP aja tuh bisa gitu.
mungkin tipsnya Mbak Nisma itu bikin dulu mau judulnya apa, temanya apa. Nah, dari situ. Kan biasanya dikasih waktu ya, durasi kan? Ya, Tugasnya Senin nih. nih paling lambat. Senin paling lambat sih dikumpulin. Tapi Berapa kan berapa menit, Mbak? 3 menit ya. 3 menit itu Minimal 20 detik, maksimal 3. Tapi optimalnya 1 menit. itu kan kelihatannya sedikit ya Mbak, 3 menit. Padahal ya kalau Mbak Nismah merekam nih, lama banget, 3 menit tuh nggak selesai loh. Kode pengalaman aku ya ampun, 3 menit lama banget. Nggak selesai. Nah, tipsnya setelah tadi Mbak Nismah menentukan tema, apa sharing mau apa ilmu yang mau di-share-kan, Mbak Nismah bisa tulis di kertas, tuliskan kalau perlu langsung kalimatnya aja gitu. Assalamualaikum teman-teman, saya Nisma dari IP ini, saya ada di ini kelas ini, saya akan menceritakan ini gitu. Jadi kalau Mbak Nisma sudah itu Mbak Nisma tinggal baca tapi dengan intonasi gitu. Mungkin bisa dicoba dulu pakai aplikasi yang di HP ya, rekaman di HP itu kan, gitu bisa coba dulu, diulang dulu. Voice over itu ya, voice recorder itu. Ya, voice record, terus Mbak Nisma dengerin, ini nadanya nggak kayak gini nih, gitu. Misalnya kalau pengen bertanya kan ada nada nanya ya, gimana ya, gitu. Ini loh solusinya dari saya, gitu misalnya gitu kan. Jadi pendengar tuh lebih ngena, oh ternyata kayak gini ya, gitu. Jadi lebih paham gitu. Paling gitu. Iya. Sebenarnya sih dikasih 2 pilihan ya. Kan kemarin tuh Magika kan ngasihnya lewat Facebook audio kan gitu. Facebook Live gitu kan. Terus emang baru keluar tugasnya tuh pagi ya. Terus katanya boleh video kan, boleh video atau audio kan. Kalau video kan pikir kayaknya lebih mudah video sih, tapi kayaknya bikin penasaran juga. Pengen penasaran juga ini yang Anchor kan mau cobain. Saya malah Facebook audio malah belum terlalu ngeh tuh. Lumayan. Makanya mending coba aja Anchor nih. Oh gitu. Malah waktu pas saya buncek saya malah nggak ada Facebook audio, live aja kebanyakan. Boleh Mbak dicoba tuh aplikasi Anchor-nya. Gitu. Mudah kok, insya Allah mudah dipahamin. Malah yang bikin ribetnya itu sebenarnya pas take vokalnya itu sebenarnya ya, gitu, gitu. Kok kayaknya terlalu singkat ya? Apa maksudnya kayaknya di lembaran yang udah kita tulis tuh kayak banyak banget. Tapi setelah kita sampaikan lewat voice itu jadi beda gitu. Jadi lebih cepat mungkin intonasinya atau durasinya gitu kan. Nah, tantangannya di situ tuh, menyampaikan materinya dengan suara. Iya. Beda sama voice note ya Mbak ya. Kalau voice note kan mungkin kita mendadak gitu ya. Ayo teman-teman, gitu kayak, ayo teman-teman kita nih dari Bunda Cekatan mau ini gitu, gampang ya. Tapi kalau udah persiapan untuk take itu malah jadi deg-degan gitu. Aduh bakal take nih. Gitu. Itu sih. Iya. Tadi kasih pilihan sih sama Magika juga kan, boleh ngundang temen gitu ya. Untuk tema sendiri dari tema potluck tuh. Dulu Mbak Fe ada potluck? Ada. Potluck itu ada Ada potluck. Ada potluck Mbak. Ada. Nah itu juga belajar banget tuh dari buncek itu ya. Akhirnya tahu gitu. Ternyata kita bisa collab ya gitu. Nggak cuma collab kayak Zoom meeting atau pakai StreamYard gini gitu. Bisa juga pakai suara aja loh gitu. Hai Mbak, apa kabar gitu. Jadi kayak radio aja gitu. Beneran saling saut-sautan gitu kan. Gitu. Menceritakan pengalaman waktu itu di potluck kan gitu. Apa yang udah dipelajarin, apa yang udah disenengin gitu dari ilmu yang udah dicapai gitu. Sampai tahap itu gimana ceritanya gitu. Nah, nanti untuk potluck misalnya Mbak Nisma ada teman, mungkin bisa dicoba dulu nih sebelum take gitu. Biar paham dulu nih, Mbak Nisma paham, teman yang mau diajak berbagi ilmunya juga paham gitu kan. Jadi nanti pas sudah take jelas nih arah ngobrolnya mau kemana, Soalnya kadang kayak nelpon loh Mbak. Jadi bisa melenceng gitu obrolannya yang harusnya udah tema tapi udah mau keluar gitu. Benar. Jadi harus bisa
Jadi harus bisa back to topic gitu kan. Iya, Gitu. benar. Tuh, itu sih serunya Anchor. Aku baru sekali kalau nyoba mama gitu. ngobrol kayak aku ini gitu ya. Bener. Dan gak gampang ya Mbak untuk apa ya, bisa lewat audio kita bareng-bareng bikin karya gitu kan. Kalau pakai video udah biasa ya gitu. Cuman kalau pakai audio aja tuh lumayan lebih challenge gitu. Karena sinyalnya juga penting, lebih kuat lagi Mbak daripada stream lihat gitu, sinyalnya, kuotanya gitu. Saya dari pengalaman aku juga keluar sendiri atau kresek-kresek, nggak jelas, suaranya kecil. Nah, Mbak dulu. Aduh, rekamnya jam berapa biasanya Mbak? Yang aman dan dalam damai. Sebenarnya berarti itu tergantung kondisi rumah masing-masing ya Mbak. Misalnya Mbak Nisma ambil jam tidur anak-anak misalnya. Lebih enaknya lagi mah di malam hari ya, karena itu lebih hening, lebih sunyi gitu. Cuman kan kembali ke masing-masing ya gitu kan. Ada yang nggak bisa malam, lebih bisanya pagi atau siang gitu kan. Nah, jadi sepas bener-bener Mbak Nisma tuh jangan sampai terdistraksi aja gitu, karena kan omongan doang gitu kan, kita nggak bisa lewat video gitu, paling itu sih tuh. Nah, supaya nggak menggema atau supaya suaranya nggak kemana-mana, Mbak Nisma bisa naruh HP-nya di depan lemari baju. Mbak Nisma selusupkan HP tersebut di lipatan pakaian baju itu. Jadi nanti suaranya Mbak Risma tuh nggak mental. Jadi suaranya meresap gitu ya, masuk. Jadi yang nanti yang dihasilkan tuh akan lebih lembut, nggak banyak menggema gitu. Itu kalau yang dari saya yang pelajari podcast di kelas-kelas lain yang udah saya ikutin gitu. Banyak banyak cara, nggak harus bikin studio terus biar pakai peredam suara gitu ya, itu sebenarnya nggak perlu. Kalau nggak penting-penting banget gitu, sebenarnya nggak harus. Dalam Punya Mbak Fe itu ngaruh yang saringan yang udah itu. lumayan ngaruh Mbak. Tuh, sebenarnya mirip kan, bukannya sama aja kan? Kayak punya Mbak Fe ini versi mininya. Pembelaan diri. Itu Mbak kain bukan? Ya, Kain atau apa tuh yang di bolong-bolongnya itu? bukan kain, kayak apa ya? Bukan Kayak net, kain, Mbak. kayak net gitu. Apa kayak saringan teh gitu? Kayak saringan sih menurut aku. Kayaknya bisa buat nyaring minyak aja deh ini. Kalau aku nih pakainya kain nih. Oh gitu. Iya, Ini bukan kain deh ini. Kalau aku belum. kain dua lembar gitu. Terus halus banget. Terus kecil sekali lubangnya gitu. Memang untuk meredam suara ya. Coba deh aku pakai kayak gini. Ini kalau misalnya lagi take vokal, kayak gini gitu. Ini pasang di depan mic atau depan HP, lalu take deh suara kita. Tuh, tinggal atur jarak kita ngomong ya. Gitu. Jadi ngaruh gitu ya. Maksudnya dari suara-suara liar gitu ngaruh ya Mbak? Nggak terlalu masuk banget ya? Nggak terlalu masuk banget. Pakai ini ngaruh. Lumayan ngaruh suara yang masuk. Waalaikumsalam Mbak Irma. Sehat Mbak Irma? Maaf saya baru gabung. Nggak apa-apa Mbak. Santai aja Mbak. Jadi mulai Mbak? Atau udahan? Udah sih. Ya Allah. Gak apa-apa, ayo ngobrol aja. Mbak Irma mau nanya nggak? Aku pulang aja deh. Jangan. Rupi dulu sih. Mbak Irma udah selesai belum sih bonsai? Udah selesai. Sekarang lagi selebrasi. Yeay. Apain selebrasinya Mbak? Belum nanti tanggal 5. Kelompok kan ya? Regional atau gimana selebrasinya? Regional nggak? Kelompok. Apa Mbak? Iya, regional gitu. Iya, tiap regional. Gitu selebrasinya. Iya. Sama berarti. Aku izin nyetop recordnya ya Mbak. Iya, oke. Oke, tutup dulu ya.
Makasih ya teman-teman sudah menyempatkan hadir di acara programnya dari Kampung Komunitas di program Rujak itu ya. Apa Mbak Rujak Mbak? Ininya apa? Singkatannya dari apa? Rumpi bijak, Mbak. Rumpi bijak. Masya Allah. Semoga dapat ilmunya teman-teman ya. Kalau misalnya masih ada pertanyaan langsung aja DM atau Wapri. Oke, terima kasih banyak. Saya off recordnya nih.